Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, khususnya seluruh sidang jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Hosana yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian semuanya, umat-umat percaya yang boleh bergabung di dalam pelayanan online dari gereja kami saat ini. Puji Tuhan, kita berdoa, kita memohon kiranya Tuhan akan memberkati kita semua melalui pelayanan kami. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu ini, di mana kami semua diizinkan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama, sepakat sehati, duduk dengan sukacita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati dan urapi setiap hamba-hambamu. Terima kasih untuk tim pelayanan hari ini yang sudah mempersiapkan pelayanan dengan baik, untuk semua tim musik, untuk semua worship leader dan singer, serta untuk semua tim kreatif GGP Hosana. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sesungguhnya ada di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Dan di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan itu, kalau kita boleh hidup, kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentunya kita juga memerlukan sarana untuk hidup ini, baik itu udara, baik itu makanan, baik itu juga air. Nah, firman Tuhan saat ini, saudara sekalian, saya memberikan topik khotbah, yaitu manusia membutuhkan air hidup. Saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 14 dan ayat 34. Yang demikian firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maksudnya 12 siang, saudara sekalian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub
yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saya akan lanjutkan satu ayat lagi, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tidak hanya menyimak, tetapi kita boleh belajar melakukan firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan yang kita dengar. Dan sebagai penyampai firman Tuhan, sebagai pengkhotbah, saya juga disebut berbahagia apabila saya boleh menghidupi apa yang saya khotbahkan, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam perikop Yohanes pasal 4 ini, kisah yang sangat menarik karena mereka ada dua kelompok. Kelompok Yesus dengan murid-muridnya satu sisi, dan kelompok masyarakat di sekitar daerah Samaria di situ. Yang dua kelompok itu pada tengah hari, Alkitab katakan pukul 12 siang, tengah hari, mereka berjumpa di satu sumur atau perigi yang disebut dengan sumur Yakub. Saudara-saudara, saat itu tengah hari tiba di Sikar yang kita tahu daerahnya sangat panas. Tentunya Yesus dengan para murid sangat letih karena berjalan kaki yang cukup jauh dari Galilea. Dari beberapa daerah mereka mengajar memberitakan Injil firman Tuhan. Lalu di daerah atau di kampung Sikar itu, saudara sekalian, Yesus menemukan sumur Yakub dan Dia duduk di pinggir sumur itu. Saudara-saudara, kemudian datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur itu dan menariknya, terjadilah dialog antara mereka. Dialog terjadi, tegur sapa terjadi, ajakan untuk berbicara, berkomunikasi terjadi, dimulai dari pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, namun yang saya baca tadi dan saudara-saudara mendengarkan, bahwa tanggapan dari perempuan Samaria itu yang asli dari daerah itu, saudara sekalian, negatif. Mengapa negatif, saudara sekalian? Ini yang harus kita ketahui. Ada sejarah yang cukup panjang yang melatar belakangi adanya penduduk atau warga di kota atau di daerah Samaria itu, saudara sekalian. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, orang Asyur atau tentara Asyur, saudara sekalian, saat itu menaklukkan daerah Samaria. Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang Asyur adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Orang Asyur saat itu membawa orang-orang Babel dan orang-orang kafir ke Samaria. Sehingga saudara sekalian, di Samaria yang tadinya adalah
warga asli keturunan dari Yahudi atau Israel, karena orang Asyur yang menaklukkan Samaria tadi membawa orang-orang Babil yang tidak mengenal Tuhan atau menyembah Tuhan dan orang-orang kafir ke sana, saudara sekalian, maka sejak saat itu terjadilah kehidupan bersama yang diwarnai dengan asimilasi, percampuran, saudara sekalian. Sejak saat itu orang Samaria mereka berdarah campuran, terutama oleh karena mereka asimilasi, kawin dan mengawinkan dengan orang Yahudi atau orang Yahudi yang tinggal di Samaria. Itu latar belakangnya. Dan itu tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja, khususnya 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang berada di selatan, yang berada di pusat kota di Yerusalem, saudara sekalian, memandang orang-orang Yahudi yang tinggal di Samaria dengan pandangan negatif. Oleh karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, mereka masih merasa asli Yahudi, umat atau orang atau suku bangsa pilihan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Samaria, mereka sudah campur baur, asimilasi kehidupan suku bangsa Yahudi bercampur dengan kehidupan Babel, bercampur dengan kehidupan orang-orang kafir lainnya. Terjadilah turun-temurun saudara sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, antara penduduk asli Yahudi yang di Yerusalem dengan penduduk di Samaria, kalau kita baca perikop Yohanes pasal 4 ayat 1 dan seterusnya sampai ke ayat 54 saudara sekalian, kita melihat bahwa mereka ada klaim tentang kehidupan keagamaan. Mereka ada klaim tentang kehidupan beribadah kepada Tuhan. Mereka ada klaim tentang kehadiran Allah Tuhan di dalam bait Allah mereka. Orang-orang Yahudi di Yerusalem, mereka mengklaim bahwasanya Allah Tuhan hanya hadir di bait suci di Yerusalem, sementara orang-orang Yahudi yang sudah asimilasi atau campuran itu di Samaria, mereka juga mengklaim kehadiran Allah di bait Allah mereka di Samaria. Jadi saling klaim kehadiran Allah di dalam peribadahan mereka, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu pandangan itu terus turun-temurun sampai kepada generasi ketika Yesus ada dan perempuan Samaria itu ada, mereka bertemu, berkomunikasi, berbicara, berdialog di Sumur Yakub atau Perigi Yakub saat itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita menangkap kesan atau melihat bahwa ternyata wajar perempuan Samaria itu merespon negatif dengan negatif terhadap ajakan percakapan oleh Tuhan Yesus saat itu. Saudara-saudara, hal ini perlu kita renungkan bersama-sama. Dengan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, untuk tegur sapa, untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, untuk membangun hubungan melalui komunikasi itu, saudara sekalian. Inisiatif itu dimaksudkan sebagai Yesus yang adalah juga dari suku bangsa Yahudi secara keturunan kebangsaan, saudara sekalian. Yesus tampaknya hendak mendobrak lingkungan budaya yang sudah lama turun-temurun saat itu, hingga mereka bercakap-cakap saat itu, bertemu di Sumur Yakub saat itu, yang membuat mereka sangat segan, enggan, menjaga diri,
tidak mau berbicara satu sama lainnya. Saudara-saudara, tapi mengapa Yesus melakukan mendobrak tradisi turun-temurun yang mereka antara orang-orang Yerusalem dan orang-orang Samaria tidak berbaikan hati, tidak berkomunikasi? Mengapa Yesus melakukan saat itu mendobrak untuk membangun hubungan komunikasi dengan orang-orang Samaria, saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus itu, saudara sekalian, ketika tadi saya baca ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-34, adalah sudah menjelaskan bahwa Yesus melakukan itu karena makanannya ialah melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya mengajar, artinya memberitakan Injil, artinya menjangkau jiwa-jiwa, siapapun dia, berapapun harganya, orang-orang itu, siapapun mereka, perlu dijangkau oleh berita Injil, perlu mereka mendapatkan keselamatan karena mendengar Injil dan percaya kepada Injil itu. Mereka mengalami berita Injil yang menyelamatkan itu. Saudara-saudara, berita Injil, Evangelion, the Gospel, artinya berita baik. Berita baik itu, atau the good news itu, tidak boleh disimpan-simpan selaku umat-umat percaya, saudara sekalian. Apalagi Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Harus kita sampaikan kepada orang lain. Harus kita mendobrak sekat. Harus kita membangun hubungan, mendobrak batas-batas rasa tidak enak, rasa turun-temurun perselisihan dan sebagainya. Harus kita dobrak itu supaya siapapun juga mereka boleh dijangkau oleh Injil, good news, Evangelion, kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dengan kata lain saudara sekalian, kalau Yesus juga ternyata terkungkung dengan pandangan itu, mengikuti tradisi nenek moyangnya, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, khususnya warga Yahudi yang campur baur, campur aduk, asimilasi yang tinggal di Samaria saat itu, Yesus tetap berpegang teguh, tidak mau berkomunikasi, berbicara. Pasti, saya katakan pasti, tidak ada satupun dari orang Samaria itu yang menerima good news, yang menerima kabar baik, yang menerima Evangelion, yang menerima berita Injil itu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Salah satu kabar baik yang disampaikan di Sumur Yakub itu, saudara sekalian, adalah sebagaimana tema berikut itu, mereka haus dan membutuhkan air. Kabar baik yang ingin Yesus sampaikan ke segala bangsa, kepada penduduk asli Samaria saat itu, kepada seorang perempuan yang ada di hadapannya bercakap-cakap, adalah tentang air hidup. Kabar baik yang ingin Yesus sampaikan kepada Samaria adalah tentang air hidup. Artinya, saudara sekalian, karena manusia membutuhkan air, dan itu terus dan pasti akan haus lagi, maka yang terutama adalah manusia secara anugerah Allah membutuhkan air hidup yang terus-menerus mengalir di dalam dirinya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan air hidup itu, saudara sekalian? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, air hidup ini berbeda dengan air biasa. Air hidup ini tidak sama dengan yang dikeluarkan dari dalam Sumur Yakub saat itu, yang selama ini digunakan, diambil, dikonsumsi oleh warga sekitar
di daerah Samaria itu, saudara sekalian. Air hidup itu adalah air yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Dan jika air hidup itu diminum, orang tidak akan haus lagi. Tetapi kalau air yang biasa yang kita dapatkan dari sumber mata air di bumi ini atau dari sumur, pasti kita akan haus lagi. Dan air hidup itu, air yang biasa dari sumur itu kita butuhkan selama kita hidup secara jasmani di dunia ini. Tetapi air hidup itu akan menuntun kita terus dan menuntun kita terus, membuat kita segar terus sampai Maranatha, di kehidupan kekekalan nanti akan menuntun kita menerima anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu apakah yang dimaksud dengan air hidup itu? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama dan perlu kita mengerti, saudara sekalian. Air hidup itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Sekali lagi, air hidup itu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Saudara, jika roh itu ada dalam diri seseorang, saya dan Bapak Ibu Saudara, semua seluruh sidang jemaat umat-umat percaya dalam Tuhan, ibarat mata air, sumber air dari sumur, dari dalam tanah itu, saudara sekalian. Ada aliran-alirannya yang akan memancar terus, memancar terus sampai kepada kehidupan kekal. Ya, saya ulangin membaca ayat yang ke-14 tadi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu air hidup itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Juga tadi ayat yang ke-37 ya, saudara sekalian. Ayat yang ke-37. Jadi Bapak Ibu Saudara, maksudnya di sini adalah persekutuan roh Allah dengan roh kita, roh manusia. Persekutuan. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 16, di sana dijelaskan bahwa dalam kehidupan umat manusia, dalam diri kita itu, ada roh Allah yang mencoba masuk memimpin kehidupan kita. Ayat firman Tuhan itu, Roma pasal 8 ayat 16 katakan di sana, roh itu bersaksi, bercakap-cakap, berbicara dengan roh kita, bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus, roh itu yang datang, yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan berkomunikasi dengan roh manusia kita itu, saudara sekalian, bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Artinya kita ini adalah umat pilihan Allah, saudara sekalian. Luar biasa. Jadi, kalau air hidup itu diberikan oleh Yesus itu kita terima, maka kehidupan kita, saudara sekalian, masuk di dalam persekutuan yang indah. Ada roh Allah dan roh manusia yang berkarya bersama-sama, yang terus ingin memuji dan menyembah Tuhan Allah Sang Pencipta, yang terus mengajak roh manusia ini atau kemanusiaan kita, saudara sekalian, untuk terus bertemu dengan Tuhan, saudara sekalian, Sang Pencipta itu. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa demikian? Saudara perhatikan bahwa Alkitab menjelaskan sejak awal mula saudara sekalian, penciptaan manusia atau penciptaan dunia ini, saudara sekalian, rohnya sudah ada, roh Allah maksudnya, sudah ada dalam diri manusia ketika Tuhan Allah itu menghembuskan nafas hidupnya. Bahasanya nefes, menghembuskan nafas hidupnya ke dalam manusia. Kejadian
pasal 2 ayat 7. Dalam penciptaan manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dalam penciptaan manusia, Tuhan Allah tidak hanya dengan berfirman, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Tetapi Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas roh Allah ke dalam bentukan Tuhan Allah itu, maka jadilah manusia yang sempurna, saudara sekalian. Karena ada nafas hidup dari Tuhan Allah yang dihembuskan ke dalam ciptaannya tadi. Kejadian pasal 2 ayat 7. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, sekali lagi, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, rohnya, artinya roh Tuhan, akhirnya terhalang dosa, tidak bisa aktif komunikasi, karena roh Tuhan, roh Allah yang Maha Kudus itu tidak mungkin akan dekat-dekat dengan dosa. Manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya roh Allah itu terhalang untuk masuk dalam diri manusia yang tadinya dihembuskan nafas hidupnya ke dalam ciptaannya itu, saudara sekalian. Sehingga pada saat itu awal mula penciptaan, karena perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan, terjadilah kemacetan, saudara sekalian. Kalau istilah kemacetan, macet ya, apalagi di daerah Jabodetabek ini, saudara sekalian, sangat tidak enak. Aduh, macet, merugikan kita, rugi waktu, rugi biaya kendaraan, perjalanan, rugi macam-macam, saudara sekalian, kemacetan. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu, Adam dan Hawa lebih memilih bujukan iblis, maka manusia ada perbuatan dosa, melanggar firman Allah di dalam kehidupannya, terjadilah kemacetan, persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Terjadilah macet, kemacetan, persekutuan, kemacetan komunikasi antara manusia dengan Allah, kemacetan antara berkata-kata, menyampaikan sesuatu dalam doa, manusia umat ciptaannya dengan Tuhan Sang Pencipta, kemacetan persekutuan. Kemacetan ini, saudara sekalian, perlu diuraikan, sehingga tidak lagi macet tetapi lancar, tidak ada halangan apapun juga, saudara sekalian ya. Jadi selama manusia jatuh ke dalam dosa, selama itu juga saudara sekalian, persekutuan selalu melalui perantara. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, tidak bisa lagi seperti dulu yang bertemu dengan Tuhan Allah. Hei Adam, di mana engkau? Aku di sini ya Tuhan, bersembunyi karena aku malu terhadap engkau. Mengapa engkau malu? Kenapa engkau mengetahui dirimu malu? Sebab engkau dapati aku telanjang. Ketelanjangan dosa, saudara sekalian, itu yang membuat persekutuan antara manusia dengan Tuhan Allah itu terhalang atau terputus. Dan persekutuan itu dimungkinkan melalui perantara, pada zaman Perjanjian Lama melalui perantara nabi-nabi, pada zaman Perjanjian Baru melalui rasul-rasulnya yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk memberitakan Injil anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau air hidup sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa barang siapa minum air ini ia tidak akan haus lagi, diterima atau diberikan oleh Yesus kepada umat manusia. Kita terima, semua umat manusia menerima air hidup itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu, dan kemudian tinggal kembali memimpin kehidupan manusia, sehingga Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mulai saat itu boleh terjadi
kembali hubungan komunikasi yang harmonis. Sehingga dengan komunikasi yang harmonis, saudara sekalian, keakraban antara umat dengan Tuhannya, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang akrab, yang takut akan Dia, yang menuruti firman-Nya, dan semua perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Melalui kehadiran Roh Kudus, air hidup itu yang menjamah setiap kita, setiap umat manusia, saudara sekalian, kita dimungkinkan mengetahui, mengerti kehendak Allah secara langsung, tidak lagi melalui komunikasi, melalui perantara karena terjadi kemacetan persekutuan. Manusia boleh langsung berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam surat-suratnya di dalam Perjanjian Baru dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umatnya yang kudus, bangsa yang besar yang terpanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, untuk membawa umatnya dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kehidupan dalam kegelapan itu tidak enak ya. Kita tidak bisa leluasa. Kehidupan dalam kegelapan itu tidak terlihat, saudara sekalian. Tetapi kehidupan yang terang seperti saya, terang ini saya bisa membaca Alkitab, saudara sekalian, dengan baik kelihatan. Jadi Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan yang terang, yang terus mengingatkan roh manusia yang ada dalam diri kita. Roma 8 ayat 16 tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh yang pertama adalah, roh itu adalah ditulis dengan huruf besar R-nya, roh kita ditulis dengan huruf kecil R-nya. Jadi saudara sekalian, jelas di situ bahwa dalam kehidupan umat percaya itu ada dua roh yang berkomunikasi. Itu seperti tertulis tadi dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, namun kalau roh itu sudah ada dalam diri manusia dan boleh berkomunikasi dengan roh manusia, ada sama-sama hakikat atau pribadi atau medianya, yaitu roh. Roh berkomunikasi, bersaksi dengan roh. Roh tidak mungkin berkomunikasi dengan jasmaniah kita. Roh berkomunikasi dengan media yang sama, dengan pribadi yang sama, yaitu roh. Nah, saudara sekalian, jika Roh Kudus berkomunikasi dengan roh manusia, jika sudah demikian, saudara sekalian, melalui Roh Kudusnya, Tuhan akan memberitahukan semua hikmat Allah, semua hikmat firman Tuhan, semua hikmat berita Injil, semua hikmat Evangelion, semua hikmat the gospel good news, semua hikmat daripada firman Tuhan kepada kita semuanya. Sehingga dengan Roh Kudus memimpin kehidupan kita umat percaya, saudara sekalian, kita jadi mengerti hikmat yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Hikmat Allah ada dalam kehidupan kita, yang selama ini ketika manusia terputus komunikasi dengan Tuhan Allah, terjadi kemacetan persekutuan, saudara sekalian, itu tidak pernah timbul di dalam hati manusia. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan kepada umatnya, Yesus memberikan air hidup Roh Kudus kepada orang-orang Samaria, maka Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri tidak memandang keberadaan umatnya. Meskipun manusia atau perempuan Samaria itu didapati di sana kehidupannya tidak baik, tetapi Roh Kudus tidak pernah memilih-milih. Semua kita ada di dalam anugerah-Nya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Saudara dan saya, kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sudah berusaha untuk memulihkan komunikasi hubungan pribadinya dengan umatnya. Sebagai contoh kisah di sumur Yakub itu, saudara sekalian. Maka marilah kita dengan setia, dengan semangat, dengan sukacita, rajin selalu datang kepada Tuhan. Melalui ketekunan, spudi, melalui semangat, hupomone, melalui satu effort, usaha dari kita. Karena Tuhan memberkati usaha kita, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja. Terus mencari Tuhan, terus carilah Tuhan, terus temui Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus membaca firman Tuhan, terus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, selama Tuhan berkenan ditemui, dan selama Tuhan dekat. Saudara, Tuhan tidak jauh. Kata anak-anak muda, Tuhan tidak jauh amat kok. Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Sebab itu marilah kita tingkatkan ibadah kita. Sehingga ibadah kita tidak hanya menjadi satu rutinitas kebiasaan karena kehidupan bergereja. Tetapi kita boleh mencapai atau menemui atau merasakan atau mengalami Kristus, mengalami anugerah Allah, mengalami anugerah Kristus, mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita mencari Tuhan, dengan kita bersekutu, beribadah, termasuk dalam moda ibadah seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, moda ibadah online atau live streaming seperti ini. Saudara-saudara, ingat, tetap mencari Tuhan, pribadi kita maupun keluarga kita masing-masing, serta keluarga besar kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, biarlah hikmat Allah yang terus diungkapkan oleh Roh Allah itu, yang diibaratkan seperti aliran air yang terus memancar dalam roh manusia, terus memimpin kehidupan kita. Dan dengan demikian, maka pengajaran yang kita dengar, kita terima adalah pengajaran yang sungguh-sungguh diberkati dan berasal dari Allah. Oleh karena roh Allah yang dalam diri umatnya, dalam diri kita manusia, terus memberkati pemberitaan itu, terus membuat kita mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk ibadah ini. Kita berdoa. Bapa, Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh terhubung, karena kami boleh tersambung, karena kami boleh masuk dalam persekutuan bersama meskipun melalui moda online, moda Facebook saat ini, saudara sekalian, ya Tuhan, kami semua boleh diberkati. Dan ketika kami memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kami semua boleh bertumbuh di dalam mengenal Tuhan melalui pengenalan firman-Nya. Terima kasih untuk kru, untuk para pelayan, para aktivis gerejamu di tempat ini, GGP Usana. Terima kasih untuk yang kami kasih, kami hormati saudara-saudara kami, baik itu Saudara Yefta Gilbert Abrideta, baik itu Saudara Philip Herianto Ong, baik itu Saudara Randy Gunawan, baik itu Saudara Hendra Gurning, baik itu Saudara Jerry Priyatno, dan juga baik itu Ibu Nur Saida Sitanggang,
baik itu Saudari Linda Ellen Tiurlan Tampu Bolon maupun hamba sendiri, saya Pendeta Bambang Triyono. Kami boleh tersambung di dalam iman, harap, dan kasih kami dengan umat-umatmu, sidang jemaatmu, GGP Hosana di tempat masing-masing, tetapi kami dalam persekutuan roh yang sama, sehingga kami boleh masuk dalam ibadah ini. Semua umat Tuhan, bahkan umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja lain yang mengikuti, yang join dengan ibadah ini, Tuhan boleh memberkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa kiranya apabila ada umat-umatmu yang bersama-sama beribadah online saat ini, mereka ada dalam pergumulan atau kesulitan ekonomi, keuangan, apa yang akan mereka butuhkan, apa yang akan mereka beli saat ini, mereka kesulitan, baik untuk membayar mengontrak rumah, membayar persiapan uang sekolah, biaya sekolah bagi anak-anaknya, putra-putrinya, atau ingin meneruskan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Intinya mereka membutuhkan biaya, ya Tuhan. Kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Tolong Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu untuk kami semua, khususnya untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan ekonomi mereka. Bapa di surga, juga Tuhan melawat untuk saudara-saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan serta kesembuhan dari Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau yang dari tempat yang maha tinggi itu melihat kami masing-masing dalam posisi, kondisi, keadaan, kesehatan kami masing-masing dan kelemahan tubuh. Mari Engkau melihat dan mengulurkan tangan kasih-Mu yang berkuasa itu. Tuhan menjamah dan mengangkat sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh. Mereka menerima pemulihan, mereka menerima kekuatan, mereka menerima sukacita dan semangat baru dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat dan segar di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka jadi kuat dan mereka boleh beraktivitas kembali. Bersyukur kepada Tuhan, karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berdoa kiranya apabila ada saudara-saudara kami yang oleh karena pandemi ini di rumah terus, tidak kemana-mana sehingga kehidupannya jenuh, yang berdampak juga kejenuhan secara rohani, sehingga merasa tidak mampu atau merasa berat untuk mencari Tuhan, merasa berat untuk ikut beribadah seperti ini, atau hitung-hitungan. Oleh karena ibadah online seperti ini juga kami membutuhkan moda atau biaya untuk membeli internet kami. Bapa di surga, Tuhan Engkau menolong. Mari pulihkan kondisi iman, harap, dan kasih kami jemaat-Mu di dalam Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, buat kami semua semangat kembali untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, untuk mempersatukan keluarga kami sehingga boleh masuk dalam persekutuan yang kudus dan indah. Keluarga kami, keluarga besar kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa hari ini, hari Minggu ini, minggu terakhir pada bulan Mei ini, untuk khususnya bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami masih terus menghadapi pemulihan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Engkau menolong ya Tuhan. Pandemi COVID-19 ini mampu meruntuhkan fondasi ekonomi dan kesehatan dari bangsa dan negara kami. Tolong Bapa,
Jauhkan itu. Usirkan pandemi COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami, dari kota kami, dari kampung kami, dari keluarga kami, sehingga kami boleh bersuka cita dengan hidup sehat dan kuat. Tidak ada pandemi karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami. Kami semua dengan sukacita boleh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah, berikan hikmat kepada pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, para kepala-kepala daerah, mereka yang bekerja dengan luar biasa, gugus tugas untuk penghentian persebaran pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan, para tenaga medis, para dokter, mereka yang berjuang di front terdepan sebagai pahlawan-pahlawan kesehatan, pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong dan melindungi mereka. Jauhkan mereka juga dari segala mara bahaya musibah. Kasih Tuhan memimpin dan limpah di dalam kehidupan kami semua, di dalam kehidupan para pahlawan kemanusiaan atau pahlawan kesehatan itu. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kembali merestorasi, meneruskan pembangunan untuk memajukan Indonesia ini mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, di mana kelima silanya itu boleh merangkul kami, semua umat warga negara Indonesia ini. Berkati ya Tuhan, dari semua sektor yang menghasilkan devisa bagi negara, keuangan bagi negara, Tuhan buka jalan. Dan berikan hikmat untuk para pejabat pemerintah kami, supaya mereka juga boleh dengan cermat, dengan baik, dengan teliti, dengan tepat untuk menentukan kapan waktunya selesai aturan PSBB ini dan kapan atau daerah mana yang masih harus terus dilakukan penerapan PSBB ini. Engkau bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di akhir ibadah kita siang hari ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, ya seterusnya, di mana kami dalam anugerah Tuhan masih boleh hidup, keluarga kami boleh hidup, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.